Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan. Allah berikan kepada kita kesempatan ketika kita masih bisa berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, kota yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kota yang wajib dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Kota Madinah, ikhwatul Islam, sebagaimana yang kita ketahui bersama, di antara salah satu namanya adalah Al-Habibah, yaitu kota yang dicintai dan kota yang wajib bagi kita untuk mencintainya sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara salah satu yang bisa menginjakkan kaki ke kota Madinah, sebuah kota yang luar biasa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa terucapkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi, seorang rasul yang mereka berasal dari keturunan yang paling mulia, dari nasab yang paling indah, dari nasab yang kalian semua tahu tentang dirinya. Min anfusikum, dari diri kalian, dari bangsa kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azizun alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat terhadap apa yang dibebankan kepada kalian. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap syariat-syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga di antara doa yang senantiasa kita panjatkan dan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuhammilna, ya Allah jangan bebankan kepada kami, sebagaimana yang ada di akhir suratul Baqarah yang senantiasa kita baca. Maknanya itu merupakan di antara tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar syariat, agar agama Islam yang dibawa oleh baginda yang mulia adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Sehingga Allah menyebutkan di antara salah satu sifat nabinya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Kemudian di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menginginkan bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah, bagaimana kita taat kepada Allah, taat kepada nabinya. Nabi senantiasa memberikan motivasi semangat kepada kita bersama. Nabi ingin bagaimana umatnya betul-betul mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harisun alaikum, haris, sebuah kalimat yang luar biasa yang disifatkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang lain Allah menyebutkan bil mu'minina raufun rahimun. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang, orang yang paling cinta terhadap orang-orang mukmin. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuktikan yang demikian. Tiada hari yang dilewati kecuali Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umatnya. Dan di antara salah satu doa Nabi untuk kita sebagai umatnya, ya Allah, ampunkan dosa-dosa umatku. Itulah di antara doa yang selalu dipanjatkan dan yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas dan wajar, merupakan kewajiban kita bersama ketika kita benar-benar mencintai baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempurna kecintaan seseorang kepada nabinya sampai mereka mencintai Rasulullah dibandingkan dengan semuanya, bahkan harus melebihi cinta dirinya kepada dirinya sendiri. Berarti yang pertama harus dicintai setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat untuk junjungan kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan bagaimana sejarah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama
terutama di akhir kehidupan Rasulullah SAW, yang tidak boleh kita lewatkan kehidupan dan cerita Nabi SAW begitu saja. Harus kita ambil setiap makna, setiap hikmah yang ada di dalamnya, karena tidak ada kehidupan yang dilalui oleh Nabi SAW melainkan di sana ada hikmah yang luar biasa, pelajaran yang indah, pesan moral bagi kita bersama sebagai umatnya, terutama di akhir kehidupan Nabi SAW. Sebelumnya kita telah menjelaskan di ikhwatal Islam, Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin, yang mana di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi SAW untuk melihat umatnya sedang melaksanakan ibadah salat yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengucapkan kata perpisahan kepada umatnya, dan Nabi SAW bangga kepada mereka ketika Nabi melihat mereka lurus berbaris meninggalkan tempat tidurnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang sangat berat dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu salat subuh berjamaah. Nabi melihat sahabatnya melakukan salat subuh berjamaah, sehingga ikhwatal Islam, dan memang di antara pesan Nabi SAW yang nanti akan kita bahas panjang lebar, di antara pesan Nabi SAW terutama di akhir kehidupan Nabi SAW adalah as-salatu salat. Nabi senantiasa mengingatkan kita sebagai umatnya untuk menjaga ibadah salat. Bahkan itu termasuk di antara wasiat Nabi SAW yang wajib bagi kita sebagai umatnya untuk melaksanakan wasiat Nabi SAW. Dan kita tahu, tidaklah seseorang berwasiat kecuali sesuatu yang terpenting, dan salat merupakan di antara wasiat yang terpenting yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan disebutkan oleh sebahagian sahabat Nabi, di antara wasiat yang paling banyak diulang dan diulang oleh Nabi SAW adalah perkara salat. Nah, sekarang di pagi Senin, Nabi SAW melihat para sahabatnya sedang melaksanakan salat subuh berjamaah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seolah-olah Nabi SAW bangga dan bahagia melihat umatnya, dan itu merupakan pandangan terakhir dari Nabi SAW kepada para sahabatnya, dan itu juga merupakan pandangan terakhir sahabat Nabi SAW kepada Nabi yang mulia SAW. Kemudian setelah Nabi SAW melihat para sahabatnya sedang melaksanakan salat berjamaah, maka Nabi kembali menutup tirainya sambil memberikan isyarat kepada mereka untuk menyempurnakan ibadah salat. Karena Nabi SAW belum sanggup untuk salat bersama mereka, sehingga Nabi SAW memberikan isyarat, an atimmu, hendaklah kalian menyempurnakan ibadah salat kalian. Kemudian Nabi SAW menutup tirainya. Di saat itulah Nabi SAW menghabiskan hari-harinya, waktunya bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebuah momen yang paling indah, yang semestinya bagi seorang muslim mereka mengetahuinya bagaimana hari-hari terakhir Nabi SAW bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, inna min ni'amillahi alayya, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Ibunda kita Aisyah menyebutkan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Kemudian yang kedua, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibunda kita Aisyah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali di hariku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa makna di hari Aisyah? Karena memang hari Senin ini merupakan hari di mana Nabi akan betul-betul menginap di rumah ibunda kita Aisyah. Sehingga di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Aisyah, Nabi meninggal di harinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hari Aisyah, di rumah Aisyah, wa baina sahri wa nahri. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di antara atau di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam pelukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mauti. Dan juga di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibunda Aisyah, bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan antara
sesungguhnya Allah kumpulkan ahli kami, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika hari Senin di waktu duha, dan para ulama mereka berbeda waktu duha yang mana. Karena waktu duha itu diawali atau awal daripada waktu duha adalah ketika matahari terbit, itu adalah awal daripada waktu duha. Kemudian akhir daripada waktu duha yaitu sebelum zawal, kira-kira 15 atau 20 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Itu semua merupakan bagian daripada waktu duha. Para ulama mereka menyebutkan bahawa Nabi SAW meninggal di waktu duha, dan ini merupakan kesepakatan para ulama, ijma' para ulama bahawa Nabi kita yang mulia meninggal di waktu duha. Yang menjadi permasalahan, di waktu duha yang mana Nabi SAW meninggal? Apakah di awal duha ataukah di akhir duha? Dan kebanyakan para ulama, dan di antara salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 747 Hijriah menyebutkan bahawa Nabi SAW meninggal di waktu duha yang akhir. Nabi SAW meninggal di waktu duha bagian akhir. Terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut menentukan kapan Nabi SAW meninggal, intinya Nabi meninggal di waktu duha. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW hampir meninggal atau di akhir-akhir detik-detik Nabi SAW meninggal, apa yang terjadi? Nabi SAW berbaring di rumah ibunda kita Aisyah, dan Nabi SAW juga berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi SAW menikahi ibunda kita Aisyah, maka Nabi menyebutkan, wahai Aisyah, sesungguhnya engkaulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maknanya Allah memilihkan untuk nabinya menjadikan Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, tidak ada alasan bagi kita untuk bertanya kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda kita Aisyah. Kemudian kita menjawab dikala Aisyah berumur 6 tahun. Kemudian kapan Nabi SAW bergabung dengan ibunda kita Aisyah? Maka kita menjawab umur 9 tahun. Dan boleh bagi kita bertanya ikhwatul Islam, mengapa Nabi SAW menikah dengan ibunda kita Aisyah padahal Aisyah masih berumur 6 tahun? Karena itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan pekerjaan serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh bagi kita bertanya, apabila ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan yang demikian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian? Perkataan seperti ini ikhwatul Islam adalah perkataan yang menunjukkan kurang sopannya seorang hamba kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Tak boleh bagi kita bertanya yang demikian, terutama kepada Allah dan juga terhadap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perintah dari Allah atau apabila ada larangan dari Allah, tidak boleh bagi seorang hamba mengucapkan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita yang demikian. Tak boleh bagi kita mengatakan yang demikian, karena adab sebenarnya adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab sebenarnya adalah adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara adab kita kepada Allah dan juga adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran akhir surat atau akhir juz 1 surat Al-Baqarah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka tidak boleh bagi kalian bertanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi yang ditanya itu adalah kalian apa yang kalian sudah lakukan. Itu merupakan kaidah ikhwatul Islam. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ada larangan, maka tidak boleh bagi kita mengucapkan mengapa Allah perintahkan kita atau mengapa Allah Subhanahu wa taala larang kita. Tetapi kalau seandainya kita ingin bertanya, maka di antara pertanyaannya bisa kita rubah. Seperti misalnya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang demikian? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala larang yang demikian? Kalau seandainya hikmah yang kita tanya, maka tidak menjadi masalah, karena memang itu merupakan bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alimun. Di antara sifat Allah Hakim, bijaksana. Tidak ada sesuatu pun yang Allah perintahkan kepada kita kecuali ada hikmahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu, pasti ada hikmahnya. Kalau seandainya kita tahu, maka alhamdulillah
seandainya kita tidak tahu, maka juga alhamdulillah, karena memang kewajiban kita bukan untuk mencari hikmah. Kewajiban kita adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan kepada kita, la yus'alu amma yaf'al. Jangan pernah kalian bertanya tentang apa yang Allah lakukan, wa hum yus'alun. Tetapi yang semestinya ditanya adalah kalian seorang hamba. Sehingga kita betul-betul sadar bahwa kita adalah abdun. Kita ini adalah hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita berikan contoh ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita di rumah punya pembantu, punya orang yang bekerja kepada kita, punya orang bawahan, kemudian kita perintahkan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kita punya pembantu di rumah, kerjakan ini. Kemudian sebelum dia bekerja, dia bertanya, mengapa kau perintahkan aku melakukan ini? Kita sebagai yang diamanahkan untuk menjaganya, orang ini bekerja kepada kita, kemudian dia bertanya kepada kita, mengapa engkau perintahkan aku seperti ini? Apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Apa yang akan kita lakukan? Minimal kita akan marah kepadanya. Tugas kamu bukan bertanya, tugas kamu bekerja. Nah, begitulah ibaratnya antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Tugas kita adalah melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidah ini harus kita camkan baik-baik ikhwatul Islam, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, begitu juga salah satunya adalah perkara ibunda kita Aisyah yang senantiasa topiknya diangkat oleh sebahagian kaum muslimin, ingin menyudutkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dengan ibunda kita Aisyah? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Tetapi kalau seandainya kita ingin bertanya apa hikmahnya, ketahuilah ikhwatul Islam, tentunya memiliki hikmah yang luar biasa. Dan di antara salah satunya, ibunda kita Aisyah adalah salah seorang wanita yang masih muda, yang kuat hafalannya, tidak memiliki keturunan, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga agama, terutama yang berkaitan dengan urusan rumah tangga melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga perkara-perkara agama, apalagi yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, siapa yang meriwayatkan kepada kita? Bagaimana kita tahu cara tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita tahu bagaimana cara bermuamalah Nabi dengan keluarganya? Bagaimana kita tahu bagaimana salat Nabi di malam hari? Bagaimana kita tahu kapan Nabi tidur, kapan Nabi bangun? Semuanya berasal dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga kalau seandainya kita bertanya apa hikmahnya Allah perintahkan Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah, padahal Aisyah umurnya belia masih kecil. Di antara salah satu hikmahnya ikhwatul Islam, karena Allah ingin menjaga agama, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah tangga melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga para ulama menyebutkan Aisyah termasuk di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya kita lihat di dalam kutubus sittah, di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, maka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab 6 ini, yang pertama adalah Abu Hurairah, dan yang kedua adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga agama, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa mendampingi Nabi dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi, dan salah satunya adalah akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi menyebutkan atau Aisyah menyebutkan, tidaklah Nabi meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu. Maknanya Allah ingin menunjukkan kepada kita bersama bagaimana kemuliaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di antara salah satu kemuliaan tersebut bersatu air liur Nabi dan air liur ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kisahnya ikhwatul Islam? Ketika Nabi SAW sedang berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah, maka masuklah saudara ibunda kita Aisyah yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman juga merupakan putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah saudara ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Abdurrahman masuk ingin melihat Nabi SAW
alaihi wasallam ingin melihat saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abdurrahman ketika dia sedang masuk ke rumah ibunda kita Aisyah, dia sedang memakai siwak. Dia sedang bersiwak. Dan kita tahu ikhwatal Islam, di antara sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah masalah siwak. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita yang datang ke tanah haram. Mungkin siwak sulit kita jumpai di daerah kita, tetapi kalau kita berada di tanah haram, siwak itu ada di mana-mana. Bahkan di pintu gerbang, setiap kali kita keluar di Masjid Nabawi, di Masjid Haram yang ada di Mekah, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mencobanya. Apabila ada di antara kita yang mencobanya dengan niat, aku mencoba siwak ini untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Dan Nabi SAW sangat suka sekali bersiwak di kota Islam. Tidak ada hari yang dilakukan atau yang dilalui oleh Nabi SAW kecuali Nabi akan bersiwak. Ketika berwudu, Nabi bersiwak. Ketika salat 5 kali Nabi SAW salat wajib, Nabi bersiwak. Belum lagi salat sunatnya. Setiap kali Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, Nabi bersiwak. Setiap Nabi SAW bangun di malam hari, Nabi bersiwak. Coba bayangkan, berapa kali Nabi SAW bersiwak dalam satu hari, satu malam. Salat saja sudah berapa? Nabi masuk ke rumahnya sudah berapa? Wudu Nabi SAW sudah berapa? Begitulah banyaknya siwak yang dilakukan, atau sebanyak itulah Nabi SAW senantiasa bersiwak. Sehingga siwak merupakan di antara salah satu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan hampir saja siwak itu menjadi wajib bagi kita sebagai umatnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan kepada mereka bersiwak. Dalam satu riwayat menyebutkan setiap kali berwudu, dalam satu riwayat menyebutkan setiap kali mereka ingin salat. Nabi ingin wajibkan kepada kita siwak. Namun itu berat bagi kita. Tidak semua daerah ada batang siwak. Sehingga kalau seandainya siwak itu wajib bagi kita, maka susah sebagian daerah-daerah yang jauh dari kota yang ada siwak di sana. Namun itu merupakan keinginan Nabi SAW. Sehingga apabila kita ada kesempatan, terutama ketika kita berada di tanah haram Makkah Madinah, maka manfaatkan kesempatan tersebut ikhwatal Islam, terutama untuk mencoba sunnah Nabi SAW. Setiap kali kita berwudu, setiap kali kita salat, intinya kita bagaimana bersiwak, tujuannya untuk mencontoh Nabi SAW. Begitu juga ikhwatal Islam, sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi juga ingin bersiwak. Ketika Abdurrahman, saudaranya ibunda kita Aisyah, masuk ke rumah ibunda kita Aisyah, maka dia sedang bersiwak. Nabi SAW melihatnya. Apa kata ibunda kita Aisyah? Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak wa ana musnidatun Rasulullah SAW. Abdurrahman masuk, dia sedang bersiwak, atau di tangannya ada siwak, dan Nabi SAW sedang bersandar di diriku. Fara'aituhu yanzuru ilai, aku pun melihat Nabi SAW memperhatikan siwak yang sedang dipegang oleh Abdurrahman, saudaranya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian apa kata Aisyah? Wa araftu annahu yuhibbus siwak, maka aku pun tahu kalau Nabi SAW sangat cinta kepada siwak. Sehingga ibunda kita Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Akhudhuhu lak?" Ya Rasulullah, apakah aku ambilkan siwak yang ada di tangan Abdurrahman untuk dirimu? Fa asyara bi ra'sihi, nam. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan kepalanya, iya. Karena Nabi SAW sudah sakit yang begitu berat, sehingga Nabi hanya memberikan isyarat, dan Aisyah paham apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nabi menginginkan siwak tersebut. Kemudian apa kata ibunda kita Aisyah? Fatalawaltuhu fashtadda alaihi wa qultu ulayyinuhu lak. Kemudian aku ambil siwak tersebut dari tangan Abdurrahman. Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi SAW ingin menggigitnya, maka tidak bisa digigit oleh Nabi SAW. Fashtadda alaihi. Apa maknanya? Karena apabila kita memakai kayu siwak, sebuah kayu yang luar biasa, yang begitu indah, bahkan kalau seandainya diteliti oleh ulama-ulama sekarang ikhwatal Islam, tidak akan bisa dibandingkan dengan apa saja untuk membersihkan mulut kita ini. Siwak kayu yang paling mulia. Makanya jangan pernah ada di antara kaum muslimin mereka yang mengolok-olok sunnah siwak. Karena siwak itu walaupun sesuatu yang ringan, tetapi sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sebelum kita melanjutkan cerita tentang ibunda kita Aisyah ini ikhwatal Islam, kami menyebutkan sedikit kisah yang
dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sebuah kisah yang sangat indah. Bagaimana ada seseorang yang bermain-main dengan siwak. Siwak itu kalau kita tidak bisa, maka jangan pernah kita mengolok-oloknya. Terutama di daerah kita misalnya, di daerah kita makanannya misalnya petai, jengkol misalnya. Kemudian dengan siwak, tidak mungkin kita bisa memakai siwak karena makanan kita tidak cocok dengan makanan yang ada di sana. Tak boleh bagi kita mengatakan yang demikian. Kalau kita tidak bisa memakainya, maka jangan pernah diolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keadaan di dalam melaksanakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Terlepas daripada hukumnya, apabila ada sesuatu yang disukai oleh baginda yang mulia, kemudian tidak cocok kepada kita, maka jangan pernah diolok-olokkan sunnah Nabi tersebut. Kalau kita tidak bisa melakukannya, maka kita berharap kepada Allah semoga suatu saat nanti bisa bagi kita untuk melakukannya, karena tidak akan pernah ada sunnah Nabi yang akan menyakiti umatnya. Pasti ada hikmah yang luar biasa di sana. Itu kaidah ikhwatul Islam. Ini kita berbicara tentang siwak Nabi, kita kiaskan kepada semua sunnah Nabi. Apabila ada sunnah Nabi, jangan pernah sekali-kali kita mengolok-olokkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum bisa melakukannya, maka diam saja. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepadaku untuk bisa menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus diucapkan oleh seorang Muslim. Sekarang karena momennya siwak ikhwatul Islam, kita sebutkan sebuah contoh yang dinukilkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan apabila ada yang bertanya apakah ada laki-laki yang hamil, itulah jawabannya di dalam kisah ini. Apa ceritanya ikhwatul Islam? Dia diberikan kepadanya siwak. Kemudian jangankan dia mencontoh sunnah Nabi SAW, atau jangankan dia menerapkan apa yang disukai oleh Nabi SAW, malah dia mengolok-oloknya. Siwak, apalah siwak, sebatang kayu. Sekarang sudah ada gantinya. Ibarat bahasa kita sudah ada Pepsodent, sudah ada ini, sudah ada itu. Tidak butuh lagi kepada siwak. Tak boleh kita mengucapkan yang demikian. Sehingga saking dia mengolok-olokkan sunnah tersebut, maka dia letakkan siwak ini di duburnya. Ini siwak, ini sunnah, seolah-olah itulah yang dia ucapkan. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Selang beberapa hari, maka dia jatuh kesakitan. Selang beberapa hari dia jatuh kesakitan. Kenapa dia sakit? Karena di dalam perutnya ada isinya. Di dalam perutnya ada isinya. Apa isi yang ada di dalam perutnya? Yaitu binatang. Binatang yang merobek-robek lambungnya, ususnya, perutnya. Sehingga dengan binatang ada di dalam perut tersebut, maka tidak lama dia setelahnya mati karena mengolok-olokkan sunnah Nabi SAW. Makanya kalau ada yang bertanya apakah ada wanita yang, apakah ada seorang laki-laki yang hamil, itulah jawabannya. Ada isi di perutnya. Namun apa isinya? Binatang yang memiliki kuku yang tajam, yang mencakar-cakar perutnya sehingga dia tidak bisa bertahan. Maka dia pun akhirnya meninggal dalam keadaan mengolok-olok sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kiaskan kepada sunnah-sunnah yang lainnya. Setiap ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah diolok-olok ikhwatul Islam. Bahkan sesuatu yang sederhana saja. Kita contohkan sunnah yang lain. Misalnya sunnah yang mudah tapi susah bagi kaum muslimin untuk menerapkannya. Sunnah makan minum pakai tangan kanan. Itu mudah sekali ikhwatul Islam, tetapi susah bagi kita untuk menerapkannya, susah sekali. Makanya masih banyak kita lihat bahkan minum zam-zam dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Mana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita contohkan satu ikhwatul Islam. Ada orang yang makan bersama Nabi, kemudian dia makan pakai tangan kiri. Maka Nabi menyapanya, Nabi menegurnya, kul biyaminik, wahai fulan, makan kamu dengan tangan kananmu. Faqala la astati'. Maka dia pun mengatakan, aku tidak bisa. Tidaklah dia mengucapkan kalimat tersebut illa al-kibr, kecuali karena sombong. Dia bisa menggunakan tangan kanannya, semua kita bisa menggunakan tangan kanannya. Tetapi kenapa masih bisa atau masih ada di antara kita yang menggunakan tangan kirinya makan, minum? Apakah kita lupa itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kita tahu, semua kita hafal, yang makan dengan kiri, yang minum dengan tangan kiri adalah syaitan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masih banyak di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tahu, namun mereka lupa atau lalai dari sunnah yang mulia tersebut. Maka laki-laki ini mengatakan, la astati', saya tidak bisa. Tidaklah dia mengucapkan kalimat tersebut illa al-kibr, kecuali sombong.
angkuh, tidak mau menerima sunnah Nabi. Apa kata Nabi SAW? Nastata'na, kamu tidak akan bisa untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Tangan kanannya tidak lagi bisa digunakan, lumpuh karena dia sombong. Padahal itu adalah sunnah Nabi SAW, sunnah yang mudah bagi kita menerapkannya, namun sulit kita menjumpai kaum muslimin untuk senantiasa memakainya. Tangan kanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi sunnah-sunnah yang lainnya, ikhwatal Islam. Kita sunnahkan kepada sunnah-sunnah yang lainnya. Intinya, kalau kita belum sanggup melaksanakan sunnah Nabi, jangan diolok-olok mereka yang menggunakan sunnah dan melaksanakan sunnah Nabi. Minimal kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan diriku untuk bisa menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mencontoh sunnah Nabi, walaupun hukumnya mubah, kecuali mereka akan mendapatkan pahala karena mencontoh baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, dan insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lainnya insyaAllah ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam, di antara salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siwak. Ketika kita memakai kayu siwak ini, ikhwatal Islam, tentunya kita akan lembutkan bagian atasnya, atau sesuatu yang akan kita gosokkan di gigi kita ini, kita akan lembutkan. Ketika siwak ini diambil oleh Nabi SAW, diambil oleh Aisyah, kemudian Aisyah memberikan kepada Nabi SAW, ishtadda alaih. Ishtadda alaih itu artinya Nabi tidak bisa melunakkan siwak tersebut. Nabi ingin menggigitnya, namun Nabi tidak bisa. Kenapa Nabi tidak bisa? Karena Nabi betul-betul merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah aku yang akan melembutkan untuk dirimu? Maknanya aku lunakkan kayu siwak tersebut, digigit oleh ibunda kita Aisyah. Kemudian Nabi SAW memberikan siwak ini kepada Aisyah. Kemudian ketika siwak ini diberikan kepada ibunda kita Aisyah, falayantuhu, maka aku pun melunakkan siwak tersebut. Siwak ini tidak bisa dilunakkan kecuali dengan gigi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil siwak dari Nabi, kemudian menggigit bagian depannya yang akan digunakan oleh Nabi. Ketika Aisyah menggigit sunnah atau menggigit siwak tersebut, tentunya air liur Aisyah, tentunya gigi atau sesuatu yang ada di mulut Aisyah menempel di siwak tersebut. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW itu merupakan Nabi yang paling sayang kepada keluarganya, terutama kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan masalah siwak saja, Nabi kalau meminum bekas daripada minuman ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau makan berdua, Nabi mencari di bagian mana yang dimakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi mandi berdua dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi lomba lari dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebuah akhlak yang paling mulia yang dicontohkan oleh Nabi. Padahal Nabi umurnya sudah berapa? Hampir 60 tahun. 60 tahun Nabi masih mandi berdua dengan istrinya. Kita umur kita berapa? 40 tahun, 50 tahun. Kapan terakhir mandi berdua dengan keluarga? Nabi SAW mencontohkan itu semua. Dan salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ketika Aisyah melunakkan siwak tersebut, kemudian maka Rasulullah SAW pun mulai bersiwak dengan siwak yang sangat indah. Dan itulah yang dimaksudkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidaklah Rasulullah SAW meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi SAW bersatu. Maknanya dari kayu siwak yang tadi dilunakkan oleh ibunda kita Aisyah kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan itulah makna daripada perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah Rasulullah SAW bersiwak, apa yang dilakukan dan apa yang terjadi kepada Nabi SAW? Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Maka Rasulullah SAW setelah bersiwak memasukkan tangannya ke dalam bejana yang ada isi airnya. Fayamsahu bihima wajhah. Kemudian Nabi SAW mengusap kedua wajahnya, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Wa yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Itulah yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika Nabi mengusap mukanya dengan air. Kemudian Nabi mengucapkan La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu apa artinya? Ikhwatul Islam, kita harus tahu tidak semua sakarat itu berat.
Tidak semua sakarat itu berat. Sakarat itu artinya adalah detik-detik yang dihadapi seorang hamba ketika mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada kalimat sakarat. Dan setiap kali kita berbicara tentang sakarat, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW bukan berarti setiap sakarat itu berat, tidak demikian. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah, kemudian Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka mendengarkan kalimat-kalimat sakarat, apa yang mereka ucapkan? Ahlan bil maut, selamat datang wahai kematian. Karena mereka tahu apa yang selama ini mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah muliakan mereka, terutama di akhir kehidupannya. Makanya memang ikhwatal Islam, Nabi SAW menyebutkan ucapan demikian, La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada sakarat. Bukan berarti sakarat itu berat, terutama bagi Nabi SAW, bagi ulama, bagi orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, bagi mereka yang ibadur rahman, bagi mereka yang betul-betul menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba tahta, bukan hamba dinar, bukan hamba harta. Mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir kehidupannya. Maka Nabi memberikan contoh kepada kita ikhwatul Islam dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang mengisi hari-harinya, tidak ada harinya kecuali di sana ada nilai ibadah kepada Allah. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, apa yang terjadi? SAW menyebutkan ikhwatal Islam, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa seorang hamba, apa yang akan terjadi kepadanya? Seorang mukmin yang beriman kepada Allah, kemudian mereka balik melakukan kebaikan, maka malaikat datang, kemudian dicabut nyawanya, dan nyawa itu akhirnya dari bagian kepalanya. Dari mana keluarnya kita tidak tahu. Makanya banyak kita perhatikan orang yang meninggal, mereka akan melihat ke atas. Maknanya bukan berarti mereka tidak baik, enggak. Karena memang mata ini akan mengikuti ruh. Mata kita ini akan mengikuti ruh. Jadi ruh mata itu akan mengikuti ruh. Makanya banyak orang yang terbelalak melihat ke atas, itu dia mengikuti ruhnya keluar. Makanya dianjurkan bagi kita untuk menutup matanya. Kemudian ikhwatul Islam, seorang mukmin akan dicabut nyawanya, dikeluarkan ruhnya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang menuangkan air dari tempat air ke gelas misalnya. Begitulah lembutnya keluar roh tersebut dari seorang mukmin. Maknanya ikhwatul Islam, apabila kita menyebutkan sakarat dan Nabi menyebutkan tentang sakarat, bukan berarti setiap sakarat itu berat. Maknanya setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Apakah sakarat itu berat? Tidak semua orang berat baginya sakarat. Tergantung amalan, tergantung apa yang dia lakukan. Maka tentunya sekarang merupakan waktu kita untuk melakukan persiapan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan untuk kami pribadi, pesan untuk kita bersama, ketika kita ingin pergi umrah atau ketika kita ingin pergi haji, umrah kita yang kita lakukan maksimal 2 minggu. Tetapi kira-kira berapa lama persiapan yang kita lakukan sebelum kita umrah? Ada yang 1 tahun, ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Dia menabung 2 tahun, 3 tahun. Allah mudahkan dirinya untuk pergi ke Tanah Suci. Kemudian berapa lama dia berada di Tanah Suci? Umrah 2 minggu, haji maksimal 40 hari. Kemudian setelahnya dia kembali ke kampung halamannya. Padahal itu hanya melakukan perjalanan berbilang hari, tapi persiapan kita bertahun-tahun lamanya. Nah sekarang kita tanya diri kita masing-masing, perjalanan kita ini ikhwatul Islam adalah perjalanan yang kita tidak tahu berapa lamanya, abadan, yaitu perjalanan selama-lamanya. Perjalanan di alam barzakh, kita tidak tahu berapa lama kita berada di alam barzakh. Kemudian setelah alam barzakh, kampung mahsyar, kemudian surga neraka kita tidak tahu. Dan yang kita hanya tahu kita akan berada di sana selama-lamanya. Sehingga kita bertanya, kalau seandainya perjalanan kita ini adalah perjalanan yang abadi sifatnya, apa yang sudah kita persiapkan untuk melakukan perjalanan yang abadi tersebut? Kalau untuk umrah saja yang hanya 2 minggu kita bersiap 1 tahun, bagaimana dengan perjalanan kita yang beratus-ratus tahun yang selama-lamanya? Apa yang sudah kita persiapkan? Tentunya itu merupakan tanda tanya
yang jawabannya dikembalikan kepada kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, terutama ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh mukanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah, innal mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Dan memang ini juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Apabila ada seorang hamba yang akhir daripada ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara sunnah bagi kita bersama ikhwatul Islam, apabila ada saudara kita yang sakit, terutama apabila ada tanda-tanda kematian pada dirinya, maka tidak boleh bagi kita berlama-lama di sana. Apabila ada saudara kita yang sakit, atau menurut kita hampir datang tanda-tanda kematian kepadanya, tidak boleh bagi kita berlama-lama di sana. Apabila ada di antara kita yang masuk, kewajiban kita adalah mentalqinkan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keluar, jangan duduk di sampingnya, karena di saat itulah ada sakarat. Makanya Rasulullah SAW juga mengucapkan kalimat yang demikian. Dan juga Nabi SAW menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ketika ada saudara kita yang sakit atau sakarat, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Perhatikan dari jarak jauh saja. Kalau seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia diam walaupun dalam waktu yang lama, kemudian dia meninggal, maka dia termasuk orang yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Tetapi kalau seandainya kita bawa dia bercerita, berarti ceritanya bukan akhir daripada ucapannya la ilaha illallah, cerita ucapan terakhirnya. Kita tidak tahu, tidak mau yang demikian. Kita ingin ucapan terakhirnya adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, innal mauti lasakarat. Kemudian ikhwatul Islam, thumma nasaba yadah. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, memberikan isyarat, seolah-olah memberikan isyarat kepada zat yang maha di atas, Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arasy. Tsumma nasaba yadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, faja'ala yaqul. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fir rafiqil a'la. Ya Allah, sesungguhnya aku lebih memilih berjumpa denganmu. Ar-rafiq artinya teman. Maknanya Nabi ingin memilih bertemu dengan Allah, sehingga disebut dengan Ar-Rafiq. Al-A'la itu artinya adalah zat yang maha di atas, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha di atas. Sehingga ketika kita sujud, di waktu-waktu yang kepala kita berada di tempat yang terendah, maka kita tetap mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan itulah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah selalu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malat yaduhu, kemudian tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan kalimat tersebut, dia mengucapkan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, maka tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh, tergeletak. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, yang menceritakan tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhir daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di antara mereka yang mengira, yang menyangka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka secepat itu. Karena baru di pagi hari, baru tadi dikala mereka melaksanakan solat subuh, mereka melihat senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat wajah Nabi yang berbinar, yang bersinar, yang begitu indah. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cepat meninggalkan mereka semua, sehingga tidak ada di antara mereka yang percaya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga tidak percaya dengan kejadian yang melanda kaum muslimin, wafatnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia memberikan ancaman, tidak ada di antara kalian yang berani mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, sehingga dia menyebutkan wallah, demi Allah, dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak wafat, Nabi tidak meninggal. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagaimana Nabi Musa alaihi salam
Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina 40 hari lamanya. Kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi pergi sementara saja, kemudian Nabi akan kembali lagi berkumpul bersama kita. Sehingga dia marah. Tak ada di antara sahabat yang berani mengucapkan Nabi meninggal. Maka dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang ada, ketika mereka mendengarkan wafatnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul di sekeliling rumah Nabi, di dalam masjid Nabi, dan suara tangisan, isak tangisan sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan, ibarat mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji bersama Nabi yang jumlah mereka 120.000 orang jumlahnya. Dikala mereka mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, 120.000 orang mengucapkan kalimat talbiyah. Bagaimana kuat suaranya? Begitulah kuat suara yang didengarkan di kota Madinah ketika Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang percaya, ada di antara mereka yang tidak percaya, sampai Umar datang radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika dia datang, maka dia mengatakan wallah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Umar itu sendiri, atau Umar menyebutkan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yab'athannahu Allah fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum. Demi Allah, dia menggunakan kalimat sumpah sehingga sahabat-sahabat yang lain tidak ada di antara mereka yang berani mendekati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa dia? Orang yang paling mencintai Nabi, Nabi juga cinta kepadanya. Siapa dia? Orang yang paling kuat tentang agama, tidak pernah takut dengan apa saja. Siapa dia? Dia merupakan mertua baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada berani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena dia mengucapkan wallahi, demi Allah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan Allah akan kembali membangkitkan dan kembali mengumpulkan Nabi bersama kita, sampai kita akan melawan orang-orang munafikun, sampai kita akan menuntaskan orang-orang yang tidak beriman, atau mereka-mereka yang kufur kepada Allah, atau mereka-mereka yang nifaq di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, yang pertama tadi adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Riwayat yang berikutnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yamut hatta yaqta'a aydiya unasin minal munafiqin katsir wa arjulahum. Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai kami memerangi orang-orang munafikin, dan kami akan memotong tangan dan kaki mereka. Maknanya apa, ikhwatul Islam? Karena memang di kota Madinah masih ada sisa-sisa daripada orang-orang munafikun, dan kita tahu salah satunya adalah Ubay bin Salul. Tetapi kenapa Nabi SAW tidak memerangi mereka, padahal munafikun? Makanya Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Quran, terutama di awal surah Al-Baqarah. Kita perhatikan baik-baik. Di awal surah Al-Baqarah, 4 ayat atau 5 ayat pertama, Allah berbicara tentang orang-orang mukmin. 2 ayat berikutnya Allah berbicara tentang orang-orang kufar. Kemudian beberapa ayat berikutnya sampai 17 atau berapa belas ayat berikutnya Allah berbicara tentang orang-orang munafikun. Apa makna yang bisa kita ambil di sana? Orang mukmin jelas, orang yang kufur juga jelas, orang munafikun mereka tidak jelas. Sehingga tidak ada di antara sahabat Nabi SAW yang tahu tentang keadaan mereka, kecuali salah satu sahabat Nabi SAW, Hudzaifah, yang disebut dengan sahibu sirri Rasulullah SAW. Hudzaifah ini diberikan kepadanya julukan sahibu sirri Rasulullah SAW, yaitu orang yang menjaga rahasia Nabi SAW. Dan induknya semua sahabat tahu, yaitu Ubay bin Salul. Nabi SAW juga tahu. Tetapi kenapa Nabi SAW tidak menghukum mereka? Padahal dosa mereka adalah dosa yang sangat berat. Tidakkah kita tahu ketika terjadi perang Uhud, Nabi SAW jatuh ke dalam sebuah lubang. Dari mana lubang itu muncul? Kalau kita pergi ke Uhud, terutama di sana, dari mana lubang itu muncul, ikhwatul Islam? Lubang itu dibuat oleh orang-orang munafikun. Mereka yang pura-pura bersama Nabi, mereka pula lah yang menggali lubang tersebut, sehingga Nabi SAW jatuh ke dalamnya. Ketika Nabi jatuh ke dalam lubang tersebut, apa yang terjadi? Kesempatan orang-orang musyrikun untuk menyerang Nabi SAW. Siapa yang membuatnya? Orang-orang munafikun. Siapa yang membongkar rahasia Nabi SAW? Orang-orang munafikun. Makanya Umar sangat kesal. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak bunuh mereka semua?
padahal dosa mereka lebih parah daripada orang-orang kufar. Bahkan Allah sendiri menyebutkan innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Mereka bukan berada di dalam api neraka, tapi mereka berada di kerak-kerak api neraka yang paling bawah. Karena sebagaimana surga itu ada darajat, begitu juga neraka itu ada darokat. Fa inna lil jannati darajat, falin nari darokat. Surga itu ada derajat, neraka itu ada darokat. Kemudian ikhwatal Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bercita-cita untuk memerangi mereka semuanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu belum terwujud. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terwujud. Kenapa tidak terwujud? Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir karena orang-orang munafikun, mereka itu seolah-olah adalah bagian daripada kaum muslimin. Mereka bersama Nabi, mereka sholat bersama Nabi, bahkan mereka juga berjuang bersama Nabi. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW? Nabi khawatir kalau seandainya Nabi menghukum orang-orang munafikun atau membunuh mereka, Nabi khawatir ada ucapan-ucapan orang luar bahwasanya Nabi SAW membunuh sahabatnya. Nabi SAW membunuh sahabatnya. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu ada orang-orang munafikun. Maka Nabi SAW melihat kondisi situasi maslahat sehingga Nabi SAW tidak menghukum mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin sekali menghukum mereka, sehingga ketika Nabi SAW meninggal, maka dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidaklah Nabi meninggal sampai kami memerangi dan menghukum orang-orang munafikun. Namun apalah daya ikhwatul Islam, itu adalah Rasulullah SAW. Bahkan Fatimah radhiyallahu taala anha dia juga mengucapkan sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya abata ajaba rabban da'a, wahai ayahanda, sesungguhnya engkau telah menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya engkau mengabulkan permintaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dirimu, ya abata min jannatil firdaus, ya wahai ayahanda, sesungguhnya engkau pasti berada di surga yang paling indah. Ma'wahu ya abata ila Jibril na'na, wahai ayahanda, kepada Jibril kami mengkabarkan kematiannya. Maknanya tentunya kabar-kabar yang beredar dari Rasulullah SAW atau tentang kematian Nabi SAW disampaikan dan tersebar begitu cepat, terutama di kota Madinah dan kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah. Intinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara berita terakhir Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pula keadaan sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tidak pernah atau yang tidak percaya tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baru dia percaya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya kita mengabarkan ikhwatul Islam, Abu Bakar itu memiliki beberapa rumah di kota Madinah. Salah satunya adalah di sebuah tempat yang bernama Sunah. Sebagaimana ini juga diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, inna anna Abu Bakr radhiyallahu anhu aqbala ala farasin min maskanihi bis Sunah. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan kabar wafatnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung memacu kudanya karena dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Sunah, dan Sunah itu adalah sebuah daerah yang tidak jauh dari Masjid Quba. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang melihat keadaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, dia lewat di Masjid Nabi, kemudian dia melakukan salat di sana. Kemudian dia masuk ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia benar-benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbujur kaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditutup tubuhnya dengan pakaian, sebuah pakaian yang bergaris-garis yang berasal dari daerah Yaman. Ditutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membuka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memastikan bahwa Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia membuka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun menangis meneteskan air mata. Sahabatnya, saudaranya, menantunya yang selama ini senantiasa bersama dirinya, sekarang sudah betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
diciumnya kening Nabi SAW sambil meneteskan air mata. Kemudian setelah dicium kening Nabi SAW kembali ditutup kain tersebut ke muka Nabi SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan, tibta hayyan wa mayyitan, alangkah indah dirimu ya Rasulullah ketika engkau hidup dan juga ketika engkau meninggal. Dan insyaAllah ikhwatul Islam, kita akan kembali melanjutkan tentang cerita Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bagaimana pula Abu Bakar menenangkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan kebanggaan yang luar biasa ketika kita bisa mempelajari sejarah baginda yang mulia, terutama bagaimana sejarah akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada sejarah Nabi yang kita lewatkan begitu saja, kecuali ada hikmah-hikmah yang luar biasa di sana. Tentunya tujuan kita bersama tidak lain tidak bukan agar bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sambil kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, sebuah hadis Nabi yang tidak pernah kita bosan untuk menyampaikannya, terutama bagi mereka yang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu wa yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, datang ke Masjid Nabawi guna dan tujuan untuk mempelajari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin membaca Al-Quran, mereka ingin membaca hadis Nabi, mereka ingin membaca tentang Nabi, mereka ingin belajar tentang agama yang dibawa oleh Nabi, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka mereka yang melakukan demikian ketika mereka berada di Masjid Nabawi ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita yang menyempatkan waktu antara maghrib sampai isya termasuk di antara mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita baca adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis yang berkaitan dengan akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lupa pula berharap, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur mereka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara mereka yang meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya. Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah untuk pergi ke kampung halamannya, semoga Allah kembali kumpulkan mereka dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah. Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang makbulah. Allah jadikan sa'i mereka adalah sa'yun masykur, dan dosa mereka adalah dosa yang maghfur. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.